Salah satu hal paling absurd yang pernah terjadi di One Piece adalah fakta bahwa Shanks berhadapan langsung dengan Kaido di titik yang jauh dari Grand Line, dan dalam waktu kurang dari 2 hari dia sudah hadir di Perang Marineford. Jika kita menganalisis prestasi ini, sulit untuk membayangkan bahwa Shanks sendiri berhasil berada di tempat yang begitu jauh dalam waktu yang begitu singkat. Namun, pada chapter 1134 One Piece, kita diperkenalkan pada karakter yang akan mengubah cerita sepenuhnya yaitu saudara Shanks. Dan itulah mengapa muncul pertanyaan bagaimana jika faktanya saudara kembar Shanks yang menghadapi Kaido? Apakah kemungkinan ini benar? Dan itulah yang akan kita bicarakan dalam video hari ini. Just looking at your face makes the scar that bastard gave me ache all over again. Then can I interest you in some of this fine medicinal water I brought? I came here to talk, not to fight. Sebelum kita diperkenalkan kepada saudara kembar Shanks, seharusnya orang-orang sudah memiliki teori yang sangat masuk akal tentang bagaimana Shanks dan krunya tiba begitu cepat di Marineford. Dan teori ini terkait langsung dengan akar Nordik yang mungkin telah mengilhami Oda untuk menciptakan karakter Shanks. Dan bahkan dunia One Piece. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Shanks memiliki beberapa referensi yang mengacu pada mitologi Nordik dan karya yang terinspirasi olehnya, seperti anime Vicky the Viking yang disebutkan Oda sebagai salah satu inspirasi utamanya. Sekarang, apa hubungannya ini dengan kedatangan Shanks yang begitu cepat di Marineford? Mari kita uraikan. Orang-orang selalu berspekulasi bahwa kapal Shanks, Red Force, mungkin memiliki sesuatu yang istimewa yang membuatnya sangat cepat. Bahkan mungkin lebih canggih daripada kapal lain dalam sejarah One Piece. Salah satu kemungkinan adalah kapal itu diproduksi di Elbaf, negeri raksasa, tempat yang terkenal dengan rekayasa angkatan lautnya yang luar biasa. Jika kita melihat kilas balik di chapter 867, kapal Mother Carmel yang diperlihatkan di sana memiliki desain yang sangat mirip dengan kapal Shanks. Hal ini memperkuat gagasan bahwa kapal itu mungkin berasal dari Elbaf. Elbaf, yang jelas terinspirasi oleh mitologi Nordik, telah terbukti menjadi rumah bagi raksasa yang sangat terampil dengan budaya yang mengutamakan kekuatan, kehormatan, dan teknologi canggih untuk pertempuran dan navigasi. Ini akan menjelaskan bagaimana kapal Shanks bisa memiliki kecepatan yang luar biasa, mungkin menggunakan beberapa mekanisme unik atau layar khusus yang dirancang oleh para raksasa, tetapi hubungannya dengan mitologi Nordik tidak berhenti di sini. Shanks membawa pedang bernama Griffon, yang mungkin merujuk pada mitos Griffon penjaga harta karun seperti halnya dewa. Shanks dikenal karena rasa keadilannya, rambutnya yang merah, dan kepribadian yang strategis, dan Tyr dalam mitologi adalah dewa yang mengorbankan tangannya sendiri untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Hubungan Nordik ini menunjukkan bahwa Shanks mungkin lebih dari sekadar bajak laut biasa. Dia hampir seperti mediator ilahi dalam dunia One Piece. It's been a long time, old friend. Let's end this war. Kembali ke pasukan merah, teori lain yang memperkuat gagasan ini datang dari anime Vicky the Viking. Dalam anime, kapal Viking memiliki kekhasan yang membantunya mengatasi rintangan apapun di laut, mulai dari angin kencang hingga badai yang ganas. Mungkinkah Red Force membawa beberapa teknologi atau konstruksi khusus yang terinspirasi oleh konsep ini, yang memungkinkan Shanks melintasi jarak yang tidak masuk akal dalam waktu yang singkat? Lebih jauh lagi, ada yang mengatakan bahwa kru Shanks sendiri mungkin memiliki kemampuan atau sumber daya yang memungkinkan mereka dapat melakukan hal itu. Misalnya Ben Beckman sang wakil kapten adalah salah satu karakter paling cerdas dalam cerita tersebut. Dia bisa saja mengembangkan strategi atau bahkan mengadaptasi kapal untuk mencapai kecepatan super. Dan akhirnya, konfrontasi dengan Kaido. Jika Shanks benar-benar bertemu Kaido sebelum tiba di Marineford, lalu apa yang terjadi? Apakah mereka bertarung dengan kekuatan penuh? Atau apakah Shanks menggunakan diplomasi dan haki penakluknya untuk meyakinkan Kaido agar mundur? Faktanya, teori yang paling meyakinkan adalah mereka tidak bertarung satu sama lain untuk memahami apa yang terjadi selama pertemuan Shanks dengan Kaido. Hal pertama yang perlu kita analisis adalah apa niat Shanks sebenarnya dalam situasi itu. Sejak awal, satu-satunya tujuannya tampaknya adalah mencegah pecahnya perang yang lebih besar. Saat Ace mengejar Blackbeard, Shanks telah meramalkan bahwa hal ini akan berakibat buruk. Ia tahu bahwa jika Ace dikalahkan atau ditangkap, Shirohige tentu tidak akan membiarkannya begitu saja, sehingga akan mengakibatkan konflik berskala global. Dan seperti yang kita lihat, itulah yang sebenarnya terjadi. Ace ditangkap dan dibawa oleh pemerintah dunia, dan penangkapan ini memicu perang Marineford yang terkenal. Why don't you get to the point already? What do you want from me? I want you to stop Ace. Shanks tahu bahwa kedatangan Kaido dalam situasi itu hanya akan menambah kekacauan dan kehancuran. Jadi kemungkinan besar dia mencegat Kaido hanya untuk meyakinkannya agar tidak pergi ke Marineford. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkinkah Shanks dan krunya mampu mengalahkan Kaido dan bajak laut Beast tanpa mengalami kerusakan apapun? Jika kita menganalisis Shanks secara individual, ia memiliki haki terbaik bersamaan dengan keterampilan pedang yang mengesankan. Konfrontasi langsung dengan Kaido memang bisa jadi menguntungkan Shanks. Mengingat pendekar pedang elit seperti Kozuki Oden dan Roronoa Zoro berhasil melukai Kaido, namun Kaido jarang sekali bertindak sendirian.
hampir bisa dipastikan bahwa ia ditemani oleh minimal satu dari 3 bintang besar tersebut, dan itu pun mengubah skenario sepenuhnya. Jika para bajak laut berambut merah benar-benar berhadapan dengan bajak laut binatang dalam pertempuran penuh, akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar tanpa cedera. Tidak masuk akal jika seluruh kru dapat muncul tanpa cedera dalam pertempuran melawan Kaido dan anak buahnya. Skenario yang paling mungkin adalah Shanks menggunakan diplomasi dan kehadirannya untuk mencegah perang. Dia mungkin memberi Kaido dua pilihan, yakni dia akan kembali ke Wano tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Atau dia akan menghadapi bajak laut berambut merah sampai mati. Nah, mengenal Kaido, kita tahu dia tidak akan menyerah. Tetapi dia juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berhasil mengalahkan bajak laut berambut merah, dia akan sangat lemah sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Shirohige dan sekutunya di Marineford. Oleh karena itu, Kaido menyadari bahwa melawan Shanks tidak akan ada gunanya. Namun, hampir mustahil bagi Shanks untuk melakukan semua ini dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan dengan semua referensi mitologis putar Shanks dan krunya, seperti inspirasi kapal Viking dan hubungan dengan Elbaf. Tidak mungkin dia melakukan transisi secepat itu antara dua tempat yang begitu jauh. Pikirkanlah ini, Grand Line bukanlah lautan biasa. Lautannya benar-benar tidak stabil, bahkan dengan kapal canggih seperti Red Force akan dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menempuh jarak antara tempat Kaido dicegat dengan Marineford. Geografi dunia One Piece juga tidak membuat segalanya lebih mudah. Perjalanan Shanks harus melewati beberapa zona berbahaya, termasuk perubahan iklim yang tiba-tiba dan kebutuhan untuk menavigasi rute yang tepat. Selain itu, meskipun pasukan merah sangat cepat, masih ada keterbatasan fisik dan logistik. Sebuah kapal tidak dapat berlayar tanpa istirahat, dan awaknya memerlukan waktu untuk bermanuver, beristirahat, dan menghadapi kemungkinan ancaman di sepanjang perjalanan. Lebih jauh lagi, narasi One Piece selalu menyoroti waktu sebagai faktor penting dalam perjalanan. Perjalanan antar lokasi yang begitu jauh tidak dapat terjadi secara instan, bahkan dengan kapal atau kemampuan terbaik sekalipun. Hal ini semakin memperkuat ketidakmungkinan Shanks melakukan transisi seperti itu dalam jangka waktu yang singkat. Namun jika bukan Red Force atau kru Shanks, mungkinkah ada penjelasan lain untuk kedatangan secepat kilat ini? Nah, pengenalan seorang yang diduga saudara kembar Shanks membuka kemungkinan baru dan menarik untuk cerita ini. Jika kita berhenti sejenak untuk berpikir bahwa pengenalan saudara kembar bagi Shanks sangat masuk akal dalam situasi ini, baik Shanks maupun saudara kembarnya bisa saja memiliki kepentingan individu yang selaras dengan tujuan yang sama untuk mencegah dunia terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih besar. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika mereka berdua membagi tanggung jawab. Sementara Shanks langsung pergi ke Marineford untuk mengakhiri perang, saudara kembarnya bisa saja pergi menemui Kaido untuk mencegahnya ikut campur dalam konflik. Lagi pula, jika Kaido pergi ke Marineford, itu akan menjadi pemicu kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan kesepakatan antara kedua bersaudara itu pastilah didasarkan pada kepentingan bersama dalam menjaga keseimbangan dunia, meskipun itu berarti bertindak secara sembunyi-sembunyi. Yang memperkuat gagasan ini adalah kenyataan bahwa Shanks dan krunya tiba di Marineford dalam keadaan utuh. Jika konfrontasi dengan Kaido terjadi secara langsung, mustahil bagi kru Shanks untuk siap menghadapi situasi di Marineford. Kehadiran saudara kembar yang menangani misi sekunder ini memungkinkan Shanks memenuhi perannya tanpa kerusakan. Itu video hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar pada video ini. Kemudian berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan sampai jumpa di lain waktu.